أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Mengawali pembahasan kita di bulan Syawal, dan saya terlebih dahulu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah tabaraka ta'ala menerima ibadah dari kami dan dari Anda sekalian sebagai amal soleh selama beribadah di bulan Ramadan, yang insyaallah ta'ala akan senantiasa kita jaga semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita masuk kepada pembahasan hadis yang kelima di halaman 25 ya. Pertanyaan yang kelima, udhkuril haditha alladhi yahussuna 'alan nasihah li jami'il muslimin ma'a dzikril fawaid. Sebutkan hadis yang menganjurkan kepada kita semua 'alan nasihati, untuk menjadikan agama sebagai nasihat di jami'il muslimin, bagi seluruh kaum muslimin, ma'a dzikril fawaid, disertai dengan penyebutan faidah-faidah. Dalam pembahasan hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, maka didatangkan hadis yang kelima, al-hadisul khamis, an Abi Ruqayyah Tamimin Ad-Dari radhiyallahu an. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Sepengetahuan saya, Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi yang dulunya mantan Nasrani. Tamim Ad-Dari. Dan seingat saya, Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi kita yang mulia yang dulu sempat bertemu dengan Dajjal. Sempat bertemu dengan Dajjal. Setelah diombang-ambing oleh gelombang ketika berada di lautan selama 1 bulan. Ya, dan akhirnya terdampar di satu pulau, dan di pulau itu dia bertemu dengan Jassasah. Kemudian ditunjukkan oleh Jassasah supaya menemui ada orang yang berada di kuil. Akhirnya Tamim Ad-Dari beserta dengan teman-temannya yang satu kapal bertemu dengan Dajjal. Di sanalah kisah tentang Dajjal. Namun Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Dajjal pun tidak tahu di mana Dajjal itu berada. Karena ketika akan berjumpa dengan Dajjal itu, kapalnya dipermainkan oleh ombak, oleh gelombang 1 bulan lamanya. Anda bisa bayangkan, 1 bulan lamanya berarti kan nggak tahu arah kan? Begitu pula ketika dia pulang juga tidak tahu arah.
Kalau tahu arahnya mungkin dia bisa nunjukin, ayo piknik menuju ke Dajjal. Nggak tahu dia. Ya, ini Tamim Ad-Dari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ini hadisnya, dan hadis ini sangat terkenal sekali. Yaitu hadis tentang ad-dinu an-nasihat. Kata Tamim Ad-Dari, kami bertanya, liman, bagi siapakah atau terhadap siapakah wahai Rasulullah? Lillahi, bagi Allah, terhadap Allah. Wali kitabihi, terhadap kitabnya. Wali rasulihi, terhadap rasulnya. Wali a'immatil muslimina, terhadap imam kaum muslimin. Wa amatihim, dan orang awam dari kalangan kaum muslimin. Hadis ad-dinu an-nasihah, para penerjemah bermacam-macam. Ada yang menerjemahkan ad-dinu an-nasihah, artinya agama itu nasihat. Ada lagi yang menerjemahkan ad-dinu an-nasihah, diterjemahkan dengan agama itu adalah loyalitas. Ada lagi ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah an-nasihah, yaitu bersikap benar. Jadi ini ada bermacam-macam penerjemahan. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah loyalitas. Agama itu adalah bersikap benar. Iman terhadap siapa? Qala lillahi, terhadap Allah. Yakni agama itu adalah nasihat. Yakni agama itu loyalitas kepada Allah. Agama itu bagaimana seseorang bersikap benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wali kitabihi, terhadap kitabnya. Wali rasulihi, terhadap rasulnya. Wali a'immatil muslimin, terhadap imam kaum muslimin. Wa amatihim, dan orang awam dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana seseorang loyal kepada Allah, bagaimana seseorang loyal kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada imam kaum muslimin, dan juga orang awam dari kalangan kaum muslimin. Atau agama itu adalah bersikap benar. Bagaimana bersikap benar kepada Allah, bersikap benar kepada kitabnya, bersikap benar kepada rasulnya, bersikap benar kepada imam kaum muslimin, dan juga bersikap benar terhadap wa'amatihim, yaitu terhadap orang awam di antara mereka. Maka disebutkan di beberapa penjelasan para ulama, di antaranya disebutkan di sini, saya ambil dari penjelasan yang terdapat di dalam Ad-Durar As-Saniyah. Ketika menerangkan ad-dinu an-nasihah, agama itu an-nasihat, beliau mengatakan at-tanasuhu bainal muslimin min ma'alimid dinil hanif, saling menasehati di antara kaum muslimin, termasuk rambu-rambu agama yang hanif, agama yang lurus. Jadi kita itu harus saling menasehati. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita saling menasehati, itu tidak boleh ada unsur sentimen, tidak boleh. Kalau kita menasehati tidak boleh ada unsur sentimen. Semata-mata karena untuk kebaikan, ya, orang yang dinasehati atau orang yang menasehati atau kedua-duanya. Begitu.
Wa min husni ta'amuli bainan nas, di antara muamalah yang baik di antara manusia itu adalah an yatanasahu fima bainahum bil ma'ruf, yaitu mereka saling menasihati di antara mereka dengan cara yang baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, di antara praktek dari hadis ini coba kita terapkan dulu, kita dengan istri kita, kita dengan keluarga kita. Kita dengan istri kita, kita dengan keluarga kita, untuk saling menasehati. Suami menasehati istrinya, istri menasehati suaminya, ayah ya sebagai kepala rumah tangga menasehati semua anggota di rumah tangga tersebut, atau seorang kepala rumah tangga menerima nasihat dari anggota rumah tangganya. Ini termasuk ya di antara bagusnya bermuamalah di antara manusia adalah an yatanasahu fi ma bainahum bil ma'ruf, supaya saling menasihati di antara mereka dengan cara yang baik. Wa bi ghairi an yuhditsu munkaran akbar, dan dengan tanpa menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Jadi dengan tanpa menimbulkan apa? Kemunkaran yang lebih besar. Jangan sampai kita menasihati malah menimbulkan apa? Kemunkaran yang lebih besar. Mimma yansahu nabi, dari apa yang ya mereka nasihati dengannya. Ma'a ikhlasil mahabbati lil mansuh, disertai dengan ya memurnikan kecintaan terhadap yang dinasihat, ma'rifati haqqi, dan mengetahui haknya, di islamihi, karena kepatuhannya, ketundukannya, wa ma'rifati haqqihi, dan mengetahui haknya, li mauqi'ihi fil mujtama', bagi kedudukannya di masyarakat. Jadi di sini di antara akhlak yang baik ya, bermuamalah, berinteraksi di antara sesama kita adalah apabila kita saling menasehati. Insya Allah tidak merugi ya kalau kita saling menasehati. Ya. Dan ketika kita menasehati, tujuannya bukan hendak menjatuhkan dia. Gak boleh kita menasihati seseorang tujuannya hendak menjatuhkan orang tersebut, gak boleh. Ya, bukan karena ingin menjatuhkan dia, tapi semata-mata karena ingin apa? Memperbaiki. Dan banyak sekali di antara kita memang belajar untuk apa? Untuk legowo, untuk siap dinasehati. Namun orang yang menasehati pun juga harus tasabut dulu. Jangan sampai kita ini menasehati, ternyata kita tidak tasabut. Contoh, kita menasihati seorang supaya rajin tahajud, padahal orang ini rajin tahajud itu lah. Itu kira-kira orang yang dinasihati kaget apa tidak? Kaget. Ini orang nasihatin saya supaya rajin tahajud, itu maksudnya apa sih? Kalau dianya memang umpamanya ahli maksiat, dinasihati supaya jangan bermaksiat, jadi mengerti. Loh, ini menasihati supaya rajin tahajud apa kepada orang yang suka bertahajud. Ya. Apalagi menggambarkan seolah-olah orang yang di hadapan ini nggak pernah bertahajud itu. Nah, ini akan timbul suudzon, buruk sangka. Begitu. Wa hadzal haditsu yuwaddihu ma'aliman nus. Hadis ini menerangkan rambu-rambu nasihat. Waliman yakunu, untuk siapakah? Pakai fayakunu, dan bagaimana caranya?
Fa yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan anan nasihata, bahwasanya nasihat ya imaduddin, bahwa nasihat itu adalah pilar agama. Jadi nasihat itu adalah pilar agama. Silakan Anda lihat di situ, saya sudah munculkan syarahnya di paragraf yang kedua paling bawah tertulis anan nasihata hiya imaduddin. Paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua. Anan nasihata hiya imaduddin, bahwa yang namanya agama ada nasihat adalah pilar agama. Kemudian wa jauharu, mutiaranya agama, wa wasilatu duhurihi, dan wasilah agar agama itu tampak, sarana dan media yang menjadikan agama itu tampak, wa intisyarihi, dan agama itu tersebar. Bisa dilihat ya, ada. Bisa kebaca Pak? Di sana tertera bahwa dia adalah imaduddin, pilarnya agama. Wa jauharu, mutiaranya agama. Wa wasilatu duhurihi, dan wasilah duhurihi, tampaknya agama. Wa intisyarihi, tersebarnya agama. Itu adalah nasihat. Artinya kenapa agama ini tegak ya dengan nasihat. Begitu. Kenapa tersebarnya agama? Kenapa agama ini tampak ya dengan nasihat? Ada tabligh, ada ceramah, ada dakwah bilisan, sehingga di sana nampak agama ini. Termasuk kajian kita pada malam ini. Ini bagian dari ya, yakni wasilatu duhurihi wa intisyarihi. Salah satu media agar agama ini tampak dan tersebar. Wa nasihatu hiya tahari qaulin aw fi'lin. Yang namanya nasihat adalah yaitu taharif qaulin, memilih satu perkataan, aw fi'lin, atau memilih satu perbuatan, fi salahun li sahibihi, yang di dalamnya ada kebaikan bagi pelakunya. Fihi salahun li sahibihi, yang di dalamnya ada kebaikan bagi pelakunya. Ay tahari ikhlasil wuddilahu, atau au tahari ikhlasil wuddilahu, atau mencari kemurnian kecintaan bagi pelakunya. Walhasil ana nasihata ya iradatul khair lil mansuhi lahu, bahwa nasihat itu adalah menghendaki kebaikan untuk sesuatu yang dijadikan nasihat. Kayak tadi, ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Liman, bagi siapa? Lillah, bagi Allah. Artinya, bagaimana orang menghendaki kebaikan ketika dia menjadikan ya Allah sebagai nasihat. Bagaimana caranya? Tadi, loyal dengan Allah, memiliki loyalitas dengan Allah. Kemudian bersikap benar terhadap Allah. Apa contohnya? Mentauhidkan Allah. Itu orang yang mentauhidkan Allah berarti telah menjadikan agama sebagai nasihat. Orang yang menyekutukan Allah berarti tidak menjadikan agama sebagai nasihat. Begitu. Wa hiya labdun jami'un li ma'anin syatan. Ini hadis lafadznya jami', bersifat universal karena memuat makna yang bermacam-macam. Agama itu nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Bagi siapa? Bagi kitabnya. Bagi siapa? Bagi rasulnya. Bagi siapa? Bagi para imam kaum muslimin. Bagi siapa? Bagi orang awam dari kalangan kaum muslimin. Begitu. Wa yadharu dzalika fi nusi, dan tampak hal tersebut dalam nasihat. At-tanasuhi bainal muslimin, dan saling menasihati di antara kaum muslimin.
Fasa'ala sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah SAW. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, liman takun nasihatu, bagi siapakah nasihat tersebut, waliman tuwajjahu, dan bagi siapakah yakni nasihat tersebut diarahkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi imam di kalangan kaum muslimin, wa amatihim, dan orang awam terhadap orang awam dari kalangan kaum muslimin. Timbul pertanyaan, bagaimana menjadikan nasihat bagi Allah? Nah, maka dikatakan wan nasihatu lillah. Adapun menjadikan nasihat bagi Allah adalah at-ta'zimu li amrihi, mengagungkan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka berarti dia sudah menjadikan agama sebagai nasihat. Kalau kita loyal kepada Allah, memiliki loyalitas kepada Allah, kalau kita bersikap benar dengan Allah, ya mengagungkan perintah Allah. Banyak orang yang tidak mengagungkan perintah Allah, banyak meremehkan. Kalau orang sudah meremehkan perintah Allah, adzan berkumandang juga dia apa? Dia cuek aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal tetangga musola dia, padahal tetangga masjid dia, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuek aja. Orang lain salat, dia cuek aja. Kadang-kadang tidak salat, kadang-kadang tidur. Seperti itu. Agama itu adalah nasihat bagi Allah, yakni at-ta'zimu li amrihi, mengagungkan urusan perintah Allah, wa syafaqatu ala khalqihi, menyayangi ya atas makhluknya. Begitu. Wa takunu bidakwati, dan nasihat itu menjadikan dia menyeru ilal imani bi, agar beriman kepada Allah. Jadi kalau kita menyeru orang untuk beriman kepada Allah, berarti kita sudah menjadikan agama sebagai nasihat. Bagaimana maksudnya? Orang loyal dengan Allah, orang bersikap benar dengan Allah, diantaranya adalah mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Jangan mengkufuri. Wa nafi syirki, ya, meniadakan kesyirikan, itu adalah bukti agama sebagai nasihat. Bukan malah sebaliknya, menyuburkan kesyirikan. Wa jami'in naqaisi anhu, dan juga meniadakan semua kekurangan yang disematkan kepada Allah. Yakni tidak boleh kita beranggapan Allah memiliki kekurangan, Allah memiliki aib, nggak boleh. Wa ikhlasil ibadati kulliha lahu subhanahu, dan memurnikan peribadatan, memurnikan ketaatan, ya, seluruhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini adinu an nasihah, yakni ketika berbicara tentang lillah, bagi Allah, ya seperti ini. Jadi kalau kita menyekutukan Allah, berarti tidak menjadikan agama sebagai nasihat. Kalau kita meremehkan perintah Allah, berarti tidak menjadikan agama sebagai nasihat. Kalau kita yakni tidak menyeru untuk beriman kepada Allah, berarti tidak menjadikan agama sebagai nasihat. Ya, maka kali ini dialah yang harus dinasehati. Begitu. Adapun yang kedua, wa nisahatul kitabi subhanahu wa ta'ala. Adapun nasihat bagi kitabnya, maksudnya loyalitas kepada kitabnya adalah takunu bil imani bi annahu kalamullahi ta'ala. Orang yang menjadikan agama sebagai nasihat, maka dia akan beriman bahwa Quran adalah firman Allah Ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah, kitab adalah firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Ma'asyiddati hubbihi,
dengan sangat mencintainya. Saya mau tanya, kalau kita mencintai Al-Quran, kita rindu tidak dengan Al-Quran? Ya, pengennya selalu apa? Iya, membacanya. Wa ta'dhimi qadrihi, mengagungkan kadar Quran. Ketika membaca Al-Quran, walaupun hukumnya tidak wajib membaca Quran dengan berwudu, tapi dia akan selalu berusaha untuk apa? Berwudu. Begitu. Wa tilawatihi, dan ya membacanya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya membaca. Apa yang dimaksud dengan wa tilawatihi haqqa tilawatihi? Ya, ahli tafsir mengatakan wattibaihi haqqa tibaihi, dan mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya mengikuti maksudnya. Ketika kita membaca Al-Quran itu dalam rangka untuk diamalkan. Quran yang kita baca itu kita pahami maknanya, kita pahami tafsirnya sesuai dengan penjelasan para ulama. Kemudian tujuannya untuk apa? Diamalkan. Tujuannya itu untuk diamalkan. Bukan cuma teori Quran itu dibaca, diterangkan, ditafsirkan. Sekarang kan banyak zamannya sekarang orang pada pintar tafsirin Quran kan. Tetapi banyak orang yang tidak tidak mengamalkan Al-Quran. Badzabi an ta'wilil muharrifina lahu, dan melakukan pembelaan. Badzabi melakukan pembelaan an ta'wilil muharrifina lahu, terhadap takwil orang-orang yang melakukan penyimpangan. Melakukan pembelaan terhadap takwil orang-orang yang melakukan penyimpangan. Maka kalau yakni melakukan pembelaan terhadap takwil al-muharrifin, yang dimaksud dengan takwil itu adalah tafsir bila dalil. Tafsir tanpa dalil. Kalau tafsir dengan dalil namanya tafsir. Adapun kalau nyebutnya takwil tapi ternyata pakai dalil, itu tuh hakikatnya tafsir. Cuma orang nyebutnya apa? Takwil. Orang nyebutnya takwil padahal maksudnya tafsir. Wadzabi an ta'wil muharrifin lahu wa tasdiqi bima fihi, dan membenarkan ya apa saja yang ada padanya. Membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal i'tibari bima wa'idhihi, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihatnya. Wa tafakkuri fi ajaibihi, mentafakuri ya, yaitu keajaiban-keajaibannya. Wal amali bimuhkamihi, beramal dengan yang muhkam dari Quran, sesuatu yang jelas. Karena Quran itu kan ada dua, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Yang muhkamat yang jelas dan untuk diamalkan. Yang mutasyabihat yang samar untuk diimani. Seperti itu. Wal amali bimuhkamihi wa taslimi limutasyabihihi, dan berserah diri dengan yang mutasyabi, yang samar. Tadi sudah saya terangkan, karena yang samar itu bukan untuk diamalkan tapi untuk diimani. Yang muhkam itu adalah untuk diamalkan. Itulah cara mengamalkan yang muhkam dengan cara diamalkan, cara mengamalkan yang mutasyabi dengan cara diimani. Kemudian wa nasri ulumihi, dan menyebarkan ilmu-ilmu Quran. Ya. Apakah ulumul Qur'annya ataukah usul tafsirnya. Itu hendaklah disebarkan. Wa du'a ilaihi, dan menyeru kepada Al-Qur'an, supaya orang belajar kepada Al-Qur'an gitu. Nah, ini bicara tentang agama, nasihat bagi Quran ya seperti ini maksudnya. Nah, bagi orang yang ternyata
dia tidak mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk, ini malah menyebutkan Quran itu makhluk, berarti tidak memiliki loyalitas kepada Quran. Berarti tidak bersikap benar dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Selanjutnya, nasihatul lirrasul. Adapun nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bittiba'ihi. Bagaimana orang yang loyal dengan Rasul? Ya takunu bittiba'ihi. Maka dia mengikuti Rasul. Wa tasdiqihi, dan membenarkan Rasul fi kulli ma ja'a bihi, pada semua perkara yang dia datang dengan membawanya. Artinya mengikuti Rasulullah, membenarkan semua yang didatangkan oleh Rasulullah, wa tanfidhi awamirihi, melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, melaksanakan dan melaksanakan atau mengerjakan perintah-perintah Rasulnya, wal intihai ammanaha anhu, dan berhenti dari semua yang Rasul larang. Wa muraati hadihi, menjaga petunjuk Rasulullah. Wa sunnati, menjaga sunnah Rasulullah. Wa muadati man adahu, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Wa mualati man walahu, dan loyal kepada orang-orang yang loyal terhadap Rasulullah. Wa i'dami haqqihi, dan membesarkan haknya, mengagungkan haknya. Wa tauqirihi, menghormatinya. Wa bati da'watihi, dan menyebarkan dakwah Rasulullah. Termasuk kita di malam ini kita sedang wabati dakwati, menyebarkan dakwanya Rasulullah. Wa nasri syariatihi, dan menyebarkan syariatnya. Wa nafi atuhmati anha, dan tidak melakukan tudingan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bagaimana sikap yang benar terhadap Rasul, ya seperti tadi. Jadi kalau ada orang yang ternyata dia ittiba kepada selain Rasulullah, maka apabila tidak ada dalil dari Allah dan Rasulnya, maka dia telah tidak menjadikan agama sebagai nasihat. Adakah yang diikuti selain daripada sunnah Rasulullah? Jawabnya ada, yaitu sunnah khulafaur rasyidin. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Begitu pula mengikuti sunnahnya para sahabat Nabi. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang 73 golongan, maka 72 kulhum finnar ila wahidah, kecuali satu golongan dari 73 itu kulhum finnar ila wahidah. Jadi ini adalah ancaman kepada mereka yang bagaimana? Maka ditanya, ya, siapakah yang satu golongan ini? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang aku pada hari ini berada di atasnya, dan begitu pula para sahabat Nabi. Itu namanya mengikuti sunnah para sahabat Nabi. Sholih bin Kaisan dengan Muhammad bin Syihab Al-Juhri, keduanya berlomba menulis sunnah. Kata Sholih bin Kaisan, mari kita tulis semua yang datang dari Rasulullah SAW, karena dia adalah sunnah. Maka keduanya menulis. Kemudian kata Muhammad bin Syihab Al-Juhri,
Mari kita tulis semua yang datang dari para sahabat Nabi, karena itu adalah sunnah. Ketika itu Shalih bin Kaisan nggak mau, tetapi Muhammad bin Sabajuri beliau menulisnya. Dan ketika kembali ya kepada yang memerintahkannya, kepada keduanya, maka yang dianggap lulus adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Itu dalil bahwa sunnahnya para sahabat Nabi adalah termasuk apa? Termasuk ya sunnah yang memang kita harus mengikutinya. Demikian pengertian an-nasihah lir Rasul, itu agama sebagai nasihat bagi siapa? Bagi Rasul. Selanjutnya, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun nasihat bagi imam kaum muslimin, takunu bi muawanatihim 'alal haq. Bagaimana caranya? Dengan cara menolong para imam ketika berada di atas kebenaran. Kita akan menolong imam ketika berada di atas kebenaran. Wa ta'atihim fil ma'ruf, dan mentaati pimpinan dalam perkara yang ma'ruf. Wa tanbihihim wa tadhkirihim birifqin wa lutfin bi ansabit turuqi ala ma ghafalu anhu. Wa tanbihihim, memberikan peringatan kepada mereka. Tanbih ya, wa tadhkirihim, memberikan ya peringatan, memberikan ya pelajaran kepada mereka, memberikan ya penekanan, tapi birifkin, peringatannya dengan lembut, walutfin dengan halus, bi ansabit turuqi, dengan sebaik-baiknya cara, alama ghafalu anhu, terhadap apa yang mereka sudah lalai darinya. Jadi caranya ketika kita menasihati penguasa dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Sekarang lagi rame-ramenya masyarakat jengkel sama penguasa gara-gara penghitungan pilpres yang dianggap tidak adil dan sidang MK yang dianggap menjengkelkan. Begitu. Hampir setiap hari ada orang yang di Twitternya itu menjelekan penguasa terus. Ya kalau orang awam mungkin pantas ya nggak ngerti. Ini kadang-kadang yang ahli ilmu, bahkan juga ahli sunnah, kadang-kadang mereka juga bablas. Atau yang sudah mengerti sunnah, sudah mengerti bagaimana cara kita bersikap ya. Jamaah sekalian, kalau penguasa itu berbuat dolim, berbuat curang, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Jawabnya, ya sikap kita tentu saja bersabar. Kalau ada jalan menasihati, ya tinggal dinasihati. Tapi ya keputusan ya penguasa ya gimana? Begitu. Ya. Makanya yang sekarang lagi rame nih sidang di MK ini, ya saya melihat menjadi sebab banyaknya orang mencela siapa? Penguasa yang masih ya berkuasa. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh mencela penguasa yang sedang berkuasa. Nah, kalau kita menjadikan agama sebagai nasihat bagi para imam kaum muslimin, maka ya tentu saja hendaklah tadi bi ansabit turuq alama ghafalu anhu, dengan cara yang terbaik, yang paling tepat, yang paling sesuai atas apa yang mereka lalai darinya. Ma'i anatihim fi islahin nas, tapi jangan lupa tolong mereka para penguasa di dalam memperbaiki manusia. Wa adamil khuruj, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa.
ila an yara minhum kufrun bawahun, kecuali kalau tampak kafir terang-terangan. Ila an yara minhum kufrun bawahun, kecuali tampak dari mereka kufrun bawah, yaitu kafir terang-terangan. Indana, di sisi kita, fihi padanya minallahi ta'ala burhanun, yaitu ada keterangan dari sisi Allah Ta'ala. Kecuali kalau penguasanya kafir terang-terangan, maka boleh kita tidak taat. Itu pun syaratnya kalau kitanya mampu untuk melawan penguasa yang kafir terang-terangan. Bagaimana kalau kitanya nggak sanggup? Ya jangan jauh-jauh. Nabi kita yang mulia ketika berada di Mekah, saya mau tanya, penguasanya kafir tidak? Penguasa Mekah kan kafir. Dan mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yakni mereka tidak melakukan perlawanan karena lemah mereka. Begitu mereka hijrah ke Madinah, kemudian mereka mulai kuat, maka mereka mempersiapkan diri untuk apa? Untuk berperang melawan kaum Quraisy. Oleh karena itu, wahada maksudun bil qudrati wa adami husuli mafsadatin akbar. Ini dipersyaratkan dengan sebab adanya kekuatan. Tuh lihat tadi kita. Jadi kalau kufur bawah, syaratnya apa? Boleh berontak, tapi kalau apa? Kalau masyrut bil qudrah, dipersyaratkan dia mampu. Loh kalau mampu, penguasanya kafir, umpamanya penguasanya kafir terang-terangan, kitanya nggak mampu, ya harus apa? Bersabar, seperti bersabarnya Rasulullah SAW ketika berada di mana? Di Mekah. Saya mau tanya, emangnya Rasul nggak punya pengikut di Mekah? Loyal tidak? Kuat tidak? Lemah. Karena lemah makanya tidak memberontak. Begitu. Wa adami husuli mafsadatin akbar, tujuannya supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Waqad yasmalul muradu bi a'immatil muslimin, dan terkadang yang dimaksud dengan imam kaum muslimin adalah ulama uddin, ulama agama. Bagaimana bersikap benar dan loyal kepada ulama agama? Paminasihatim adalah qabulu ma rawauhu, yaitu menerima apa yang mereka ceritakan. Ya, kalau ada ulama, ada ahli ilmu menyampaikan ilmunya, maka sebagai bukti bahwa antum adalah orang yang loyal terhadap agama, antum menerima tuh penjelasan ahli ilmu. Jangan ini sih antum jahil, antum bodoh, diterangkan oleh ahli ilmu tapi tidak mau apa? Tidak mau menerima. Umumnya iya sih, saya sih orangnya bodoh. Ya, diterangkan oleh ahli ilmu, tapi saya nggak sependapat dengan Anda, wah repot. Ngakunya bodoh, tapi apa? Tidak sependapat dengan Anda. Ini gimana? Orang yang seperti ini. Qabulu marwahu, menerima apa yang sudah mereka ceritakan. Wa ihsanu dzanni bihim, dan senantiasa berbaik sangka kepada para ulama. Artinya kalau ulama itu berbuat salah, itu bukan karena disengaja. Kalau ahli ilmu berbuat salah, itu bukan karena disengaja. Itu namanya orang yang berbaik sangka. Dan kita harus berbaik sangka. Caranya bagaimana? Ya tadi, yaitu yakni berbaik sangka terhadap apa yang disampaikan oleh ulama uddin. Ya, ketika dia keliru pun itu mungkin dia tidak sengaja. Jadi jangan antum menghakimi ahli ilmu gara-gara apa? Gara-gara keliru. Karena tidak ada manusia yang apa? Yang sempurna, tidak ada. Selanjutnya, wan nasihatu li'amatil muslimin, dan agama ini sebagai nasihat bagi seluruh orang awam dari kalangan kaum muslimin, takunu bi ta'rifihim bi awamirillah, yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang awam tentang perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita ini loyal kepada orang awam kalangan kaum muslimin, atau kita menjadikan agama sebagai nasihat, yakni kalau dengan orang awam tuh ya
Apa tuh? Ngasih tahu ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini syariat agama. Cobalah beramal dengan apa yang ada padanya. Insya Allah memberikan manfaat untuk mereka. Di dunia ataupun di akhirat. Ada kebaikan untuk mereka. Di dunia ataupun di akhirat. Menjauhkan kemadaratan dari mereka. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Melarang dari yang munkar. Dengan penuh lemah lembut. Dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh kecintaan kepada mereka, ya, wa tawqiri saghirihim, dan juga hendaklah menghormati orang awam yang kecil-kecil, orang yang lemah, hendaklah menghormati, ya, wa takhawlihim bil mau'izatil hasanah, dan juga senantiasa memberikan apa? Nasihat kepada mereka dengan nasihat yang baik. Fatarki gisihim, tidak boleh menipu mereka, wahasadihim, tidak boleh dengki kepada mereka, wa an yuhibbalakum ma yuhibbu li nafsi minal khair, dan mesti mencintai kepada saudaranya yang miskin tadi, yang fakir tadi, ya, seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita mencintai diri kita di atas tauhid, maka kita berusaha supaya saudara kita, ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang kecil, orang-orang proletar, orang-orang pinggiran, supaya mereka apa? Supaya mereka mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh. Dia membenci menimpa saudaranya sebagaimana dia tidak suka juga perkara yang dia benci menimpa dirinya. Badzab an amwalihim, membela harta mereka, yaitu hartanya orang-orang miskin. Wa a'radihim, kehormatan mereka. Wa ghairi dalika, dan lain sebagainya. Mimma fihi salahun nas fi dinihim wa dunyahum, dari apa saja yang padanya ada kebaikan bagi manusia, ya, fi dinihim, dalam agama mereka, wa dunyahum, dan juga dalam dunia mereka. Maka di dalam hadis ini bayanu anna jauharuddin yadhharu fi tanasuhi bainal muslimin bil ma'ruf, bahwasanya mutiara agama itu akan tampak dengan cara apa? Saling menasihati di antara kaum muslimin dengan cara yang baik. Jadi manusia itu akan tampak hakikat dirinya, akan tampak mutiaranya kalau dia mau saling menasihati dengan siapa? Dengan saudaranya. Begitu. Bukan untuk menjatuhkan saudaranya, tapi untuk saling nasihat. Bapi al-asu ala nusi li kafatil muslimin bi kulli mustawiyatihim, ya, bada'an min ra'sid daulati hatta amatin nas. Juga dalam hadis tersebut anjuran untuk memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dan semua yang seperti mereka, dimulai dari, ya, bad'an min ra'sid daulah, dimulai dari penguasa, hatta amatin nas, sampai kepada orang awam dari kalangan kaum muslim. Baik, itu yang saya nukil tadi dari Durar Saniyah, dan saya kira sudah saya share, ya. Di sana bisa dilihat. Nah, di sini apa fawaid minal hadis, apa faedah dari hadis tersebut? Maka di sini disebutkan faedahnya adalah yaitu idhamu sa'nin nasihat, ya, agungnya urusan nasihat bainal muslimin, dan antara kaum muslimin. Fa innan nusha, karena nasihat, ya, yughayyiru al khalal, dapat merubah al khalal, kekurangan-kekurangan, wal khata, kesalahan, inda akhi al muslim, di sisi, ya, yakni saudaraku dari kalangan kaum muslimin. Inda akhil muslim, di sisi saudara kaum muslim, ya. Inda akhil muslim, di sisi saudara, ya, yaitu se-Islam. Kemudian an-nasihatu lillah, adapun nasihat bagi Allah, maknaha anna a'laman nasi, bahwasanya, ya, dikatakan bahwasanya maknanya adalah anna a'laman nasi al-imanu billahi wahda, bahwasanya
orang yang paling mengetahui di antara manusia, beriman kepada Allah, saya ulang lagi, an-nasihatu lillah, maknanya adalah yaitu an u'alliman nasa atau an u'liman nasa an u'alliman nasa al-imana billahi wahdah, yaitu aku memberitahukan kepada manusia al-imana billahi wahdah, supaya beriman kepada Allah saja. Kemudian wa anfiya asyarika anhu, dan aku meniadakan dari sekutu terhadap Allah. Wa asifallaha, dan aku mensifati Allah, menerangkan hal ihwal Allah, bikulli sifatin hamidatin, dengan semua sifat yang terpuji. Kemudian wa ub'ida, tadi an u'liman nasa al-imana billah wa anfiya asyarika anhu wa asifallaha bikulli sifatin hamidah wa ub'ida anhu, dan aku jauhkan darinya kulla naqsi, semua kekurangan. Kemudian wal qiyam wal qiyama bi ta'atihi, dan aku mengajarkan manusia supaya al qiyama bi ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah, wajtinabi maksiati, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah nasihat bagi Allah, dan saya kira sama aja kan? Sama aja esensinya. Nasihatul kitabi, nasihat bagi kitabnya adalah yakni ansahun nas, aku nasihati manusia, bi annal qur'ana, bahwasanya Quran adalah kalamullah, firman Allah, walaysa bi makhluk, Al-Quran bukan makhluk, wala yushbihu syai'un min kalamil makhlukin, dan tidak ada sesuatu pun dari perkataan makhluk yang menyerupai firman Allah. Kemudian wa nu'azzimuhu, dan kami pun mengagungkan Allah, mengagungkan Al-Quran, wa naqra'uhu, kami pun membaca Quran, wa natadabbaru ayatihi, dan kami mentadaburi ayat-ayatnya, wa na'malu bima fihi, kami mengamalkan apa yang ada padanya, wa naqifu inda ahkamihi, dan kami mendapati dan mencukupkan yaitu hukum-hukumnya, wa nunaffidu ma amaranallahu bihi, dan kita pun melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita dengannya, wa nabta'idu amma nahana Allahu anhu, dan kita pun menjauhi semua yang Allah larang kepada kita darinya. Ini adalah menjadikan menjadikan kitab sebagai nasihat. Kemudian berikutnya wa nasihatul li rasulihi, adapun nasihat bagi rasulnya adalah nu'minu bir rusul wa bir risalah, yaitu kita mengimani para rasul, wa bir risalah, dan kita pun juga mengimani risalahnya, wa kulli ma ja'a bihi rasul, dan juga kita mengimani semua yang didatangkan oleh rasul, enggak ada yang tersisa. Fanuti'uhu, maka kita pun mentaati fima amara, tentang apa yang sudah Rasul perintahkan, wa nantahi, dan kita pun berhenti amma naha anhu wa jazara, semua yang Rasul larang dan yang Rasul peringatkan dengan keras, wa nansuru, dan kita pun menolong Rasul hayyan wa maitan, ketika hidup ataupun ketika sudah mati, wa natakhallaqu, dan kita pun berakhlak bi akhlaqihi, dengan akhlaknya Rasulullah, wa adabihi, dengan adabnya Rasulullah. Kemudian wa nuhyi sunnatahu, dan kita pun mesti menghidupkan apa? Sunnahnya. Wa natajannabu al-ibtida'a fid din, dan kita pun mesti menjauhi mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Ini menjadikan agama sebagai nasihat kepada Rasul.
Adapun nasihat bagi imam kaum muslimin wa nusuli aimatil muslimin wa hadza yakunu bil adab, menasihati imam kaum muslimin dengan adab, wal hikmah, dengan hikmah. Orang Musa dengan Musa dengan Harun aja ketika disuruh bicara kepada siapa? Firaun, wa qula lahu ya qalan lain. Dan berkatalah kamu keduanya kepada apa tadi? Iya, kepada Firaun ya, qaulan laina, dengan perkataan yang apa? Dengan perkataan yang lain, yang lembut. Padahal itu Musa berhadapan dengan siapa? Dengan Firaun. Tapi tetap harus pakai kalimatnya apa? Ya. Kita lihat di dalam surah Toha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula, maka katakan oleh kamu keduanya, yaitu Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun qaulan layyina, perkataan yang lembut, la'allahu, bisa jadi Musa itu bisa jadi Fir'aun itu yatadzakkaru, mengambil pelajaran, aw yakhsha, atau dia takut. Jadi orang didakwahi cirinya orang itu akan tobat itu kalau dia mengambil nasihat itu sebagai pelajaran, atau dia mulai tumbuh apa? Rasa takut. Adapun orang yang dakwahi ternyata tidak terbangkit yakni kesadarannya dan juga tidak ada rasa takut, maka ini musibah. Selanjutnya, wa huwa li a'immatid dini wal hukmi. Dia adalah bagi imam agama dan juga imam hukum. Walakin yakunu sirran, akan tetapi dia secara rahasia. Babitruqi syar'iyah, dan dengan cara-cara syar'iyah. Wala yaqumu bihi kullu ahadin, dan tidak ada seorang pun yang tegak dengannya. Bal ahlul ilmi wal fadli, bahkan ahli ilmu dan ahli keutamaan. Wala yakunu bil mudaharatil muharramah, maka tidak boleh melakukan dengan cara apa? Berdemonstrasi yang diharamkan. Bil mudaharatil muharramah, tidak boleh dengan cara demonstrasi. Kayaknya tanggal 16 ada demonstrasi ya. Tadi tanggal berapa? 16. Kalau nggak salah saya lihat di YouTube itu ya, bulan 4 ya. Ya 164 ya demonstrasinya. Hari ini ada demonstrasi kalau nggak salah. YouTube ada tuh. Demonstrasi untuk mengepung MK. Ya. Itu bersihkan MK dari apa? Bersihkan kumaha maksudnya. Ya gitu. Udahlah, jangan mengharapkan bersih-bersih gimana. Emang beginilah keadaannya. Wala bidzikril akhta'i alal manabir, tidak boleh menyebutkan kesalahan pemerintah, penguasa di atas mimbar-mimbar, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nggak menyebutkan keburukan penguasa di mimbar-mimbar itu bukan karena kita takut, bukan. Karena Rasul melarang. Abil majalis al-amah, atau di majelis-majelis umum ya. Ini majelis umum, pengajian umum, tablik akbar, ya bahkan kadang-kadang majelis kafe ya, majelis qahwah, majelis kopi itu kan, ya sambil kopi, sambil sarapan, ya sambil nyirap, sambil apalagi sekarang lagi musim silaturahim nih, sambil kumpul-kumpul ngomongin kayak gitu ya, masya Allah. Kemudian watahyijil ra'iyah alal hakim wal alim, dan juga watahijir ra'iyah. Apa itu? Menggerakkan massa. Ya, menggerakkan massa. Menjadikan massa bergejolak, rakyat bergejolak, alal hakim, untuk menghadapi penguasa, wal alim, atau untuk menghadapi orang yang alim, orang yang ahli ilmu. Ini perkara yang terlarang. Demikian barangkali soal yang kelima, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri di sini. Ada waktu mungkin sampai 9:30 ya. 8 menit lagi barangkali, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.